sudah terkena, tetapi rata-rata dan mayoritasnya bisa bertahan dari sampai hari ini DOC 99 hari. Semoga bisa maksimal di 120 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya. Kami tim Prigi Shrimp Army. Saya Agus. Ini rekan saya, Mas Engki, Mas Mahbub, Mas Bayu, dan Mas Vicky. Saat ini kami sedang melaksanakan budidaya di PT Lautan Mas Jaya, Widara Payung Kulon, Kabupaten Cilacap. Untuk periode akhir Agustus hingga Desember 2020. Oke mitra tambak, sebelum kami ngobrol membahas tentang lika-liku budidaya Faname di PT Lautan Mas Jaya, kita akan lihat dulu bagaimana kondisi udang di DOC saat ini. Oke, kita lihat langsung ke petakan. Oke, Mas. Oke, kita mau lihat dulu di Ancol seperti apa keadaan udang di DOC 106. Oke, ini Pak. Oke, mitra tambak. Udang yang kita lihat tadi adalah udang di DOC 106 dengan hasil sampling size itu sudah kepala 3, Mas ya? Betul, kepala 3. Oke, jadi 106 kepala 3. Kiat-kiatnya apa, Mas? Sehingga bisa mencetak size kepala 3 di masa pandemi seperti ini dan cuaca yang cukup ekstrim loh. Nah, itu kira-kira gimana, Mas? Resepnya apa? Iya, kita di sini tentunya menerapkan full dari SOP Prigi beserta dengan pengembangannya. Jadi kita full dari awal persiapan sampai dengan DOC saat ini kita melaksanakan dari SOP Prigi. Seperti apa, Mas, yang dimaksud full SOP dengan pengembangannya itu? Ya, tentunya kita pakai sistem bakteri, Pak ya. Jadi kita mungkin bisa lihat langsung saja di bidang pembuatan. Oke, kita ke ruang fermentasi berarti ya? Ya. Oke, let's go. Oke, mitra tambak, saat ini kita sudah berada di ruang pembuatan POC dan ini ada perlakuan untuk beberapa petak. Ini POC, Mas ya? Ya, ini POC, tapi ini POC khusus untuk penanganan air hijau. Oh, POC khusus untuk penanganan air hijau. Ya. Biasanya kita nyebutnya POC new. POC new, Mas ya? Oke. Ini diperuntukkan air hijau yang seperti apa, Mas? Dalam artian BDA. Oke, berarti air hijau yang di dalamnya mengandung BDA ya? Ya, Pak. Oke. Ya, jadi ini POC new, gitu kan, dari SOP Prigi yang dikhususkan untuk menangani air kolam yang berwarna hijau, dan hijaunya itu adalah BDA, blue green alga, yang kita tahu cukup berbahaya untuk udang. Oke, kita lanjut sekarang ke ruang fermentasi pakan, Mas ya? Ya. Oke, kita ke ruang fermentasi pakan dulu. Nah, dari ruang POC tadi kita sekarang menuju ke tempat fermentasi pakan. Nah, kebetulan ini teknisinya Mas Bayu dengan Mas Vicky sepertinya sedang membuat campuran untuk fermentasi pakan. Iya, Mas ya? Bukan, kita bukan membuat fermentasi pakan, tapi bikin campuran pakan, Pak. Campuran pakan gimana, Mas, maksudnya? Campuran pakan, manuver pakan, Pak. Ini. Oh, loh, fungsinya apa, Mas? Kok harus ada manuver gitu? Fungsinya itu menambah nafsu makan dan mempercepat pertumbuhan, sekaligus meningkatkan imunitas udang. Oh, gitu. Ya. Berarti pertumbuhan udang bisa jadi lebih maksimal, Mas ya? Ya, kurang lebih segitu sih, lebih maksimal mungkin. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama dengan Mas Titis. Nah, kebetulan Mas Titis ini salah satu anak petakan yang memegang salah satu kolam di tambak lautan Mas Jaya, Widara Payung Kulon. Kami baru saja selesai sampling di DOC 82. Gimana Mas hasilnya tadi? Ya bagus. Mas Titis ini sudah berapa lama Mas kerja di LMJ ini Mas? 1 tahun. Sudah 1 tahun Mas ya. Berarti berapa siklus itu sih Mas dengan sehari ini? Ada 5 Udah 5 siklus Mas ya. Nah, Oke, selama Mas Titis di sini itu gimana Mas hasilnya sampai dengan saat ini? hasilnya kalau yang dulu kurang bagus, kalau yang sekarang bagus. Iya. Kemarin itu sampai DOC berapa dan size berapa Mas punya Mas Titis? Terus kemarin sampai DOC ada yang 40, ada yang 30. Oh, itu sudah size berapa Mas? Saya 100 lebih lah. Baru 100 lebih ya? Nah, Sudah DOC segitu ya? iya. Oke. Nah, menurut Mas Titis dengan SOP Prigi ini bagaimana Mas? SOP tinggi bagus, bisa mencapai KS 38 sampai sekarang bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Bapak Sarwanto. Beliau ini kepala untuk semua karyawan lah yang ada di tambak LMJ Widara Payung Kulon. Ya, benar demikian Pak ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu Pak, jenengan udah berapa lama Pak bekerja di LMJ ini Pak? Ya sejak dari awal, belum ada pengisian pun saya sudah bekerja di sini. Oh gitu. Baru bikin kolamnya saja saya sudah. Iya. Terus gimana Pak pengelolaan tambak selama ini dari awal terus kemudian sampai saat ini, termasuk hasil panennya gimana Pak? Hasil panennya awal itu pada waktu awal itu bagus lah, yang saya lihat itu bagus. Tapi untung ruginya ya tidak tahu lah, urusan manajemen saya. Tapi terus ke depan itu ada 3 siklus ke depan itu terus naik turun, bahkan sempat mengalami seperti apa ya, kurang lebihnya ada 3 siklus itu mati. Pernah waktu itu 22 kolam itu baru umur sekitar 40 hari itu mati banyak sekali. Pernah. Kendalanya apa Pak kira-kira Pak? Ya kata teknisi sih itu ya, saya kurang tahu itu ya kendalanya apa. Saya kurang tahu lah penyebabnya apa. Yang jelas ada kematian Iya, Pak ya. banyak. Ya sejak hingga kemarin aja itu sebelum panjenengan itu masih Pak. Sebelum sampean datang itu masih. Terus ini Pak, kami kan baru 1 siklus ini. Iya. Menurut jenengan gimana Pak performanya SOP Prigi di LMJ ini pripun? Kalau menurut saya itu ini ya enggak tahu lah ya, itu untuk ruginya enggak tahu, tapi yang saya alami ini rasa saya itu bagus Pak. Karena dari dulu itu kan belum pernah sampai ada parsial 3 kali, itu kan belum pernah, kecuali awal-awal itu memang ya awal. Kalau sekarang di panjenengan itu baru ada lagi ini parsial sampai 3 kali, masih nyaman, masih aman. Ya, selamat siang Mas Ai. Siang. Iya. Mas Ai sudah berapa lama menjadi buyer di PT LMJ ini Mas? Sudah hampir 2 tahun setengah. 2 tahun setengah Mas ya. Nah, selama 2 tahun setengah itu Mas, gimana Mas perkembangan untuk panen yang dilakukan? Yang ini lebih optimal banget. Kalau yang sekarang ini itu lebih optimal banget. Kalau kemarin itu
agak menurun jauh sekali. Jauh sekali ya. Kalau Oke. sekarang itu Ini Mas, menurut jenengan sesignifikan apa Mas perkembangan size yang dipanen sebelum pakai SOP Prigi dengan yang sekarang? Yang dulu sampai size berapa gitu? kalau dulu itu sampai saya 100 sudah panen 120 150 dan sampai hampir 400 juga ya. Kalau sekarang jos Jos, ya. parsial kepala 3. Oke. Terus Mas Ai gimana harapan ke depan untuk LMG? LMC semoga mengoptimalkan lagi kerjanya di udangnya. Nah, oke ya. Saat itu lebih panennya lebih jos lagi. Oke, makasih Mas Ai ya. Siap. Oh iya Mas Bayu, kita tadi kan sudah membahas tentang POC New, kemudian fermentasi pakan dan manuver pakan. Nah, kira-kira gimana sih Mas perkembangan budidaya tambak udang dengan SOP Prigi ini di tambak lautan Mas Jaya ini Mas? Ya. Memang sejak awal kita berusaha menerapkan full SOP Prigi itu sendiri, artinya tanpa kita lakukan improvement, jadi sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan dari tim Prigi, dalam hal ini Prigi Stream Army dan juga selaku formulatornya Pak Andre. Jadi kita full menerapkan SOP itu sendiri. Jadi pada intinya saya berkeyakinan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi pada dasarnya kita perkuat dulu suntikan bakteri, kemudian imun untuk si udang itu sendiri dari probiotik yang kita punya dari produk Prigi tersebut. Iya bener sih Mas, aku sependapat dengan sampean tentang mencegah lebih baik dari mengobati. Karena menurut saya gitu kan, tidak ada SOP itu yang sempurna. Jadi masing-masing SOP itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya, gitu. Kekurangan lah. Sehingga tinggal kita sebagai manpowernya, ya kan, sebagai manusianya itu bagaimana cara kita meminimalisir kekurangan itu, kemudian memaksimalkan kelebihan yang kita punya, gitu. Sehingga kemudian kita akan dapatkan sistem yang sempurna sesuai dengan kondisi dari lapangan, gitu, kondisi ditambah masing-masing, seperti itu. Ya demikian juga dengan SOP Prigi, makanya disampaikan oleh Bapak Formulator termasuk oleh Mas Anjar juga bahwa SOP Prigi ini dinamis, gitu, tidak stagnan sampai di sini saja, gitu. Makanya kemudian ada POC New, gitu kan, terus kemudian ada juga manuver pakan. Ya ini semata-mata karena menjawab tantangan dunia pertambakan udang faname khususnya yang saat ini masa-masa pandemi, gitu. Jadi manusianya kena corona, gitu kan, udangnya ada HPND, gitu. Betul. Seperti itu. Ya, jadi itu sih Mas kalau menurut saya. Ya, jadi memang betul sekali Pak Agus. Saya juga sangat setuju dengan pendapat itu dengan. Saya jadi teringat ketika awal kita berbudidaya, khususnya ketika saya memegang blok D kemarin itu, di DOC awal itu kita juga sempat terkena pandemi juga pada waktu itu, HPND lebih tepatnya. Kemudian dari hasil lab menunjukkan memang vibrionya cukup tinggi. Nah itulah mengapa terlahir POC New, kemudian manuver pakan, serta merta tujuan kita satu, kita ingin menekan dari vibrio itu sendiri, kemudian meningkatkan imunitas udang. Jadi salah satu tujuan dari POC New itu
lebih cepat untuk pergeseran airnya, kemudian TBC-nya itu lebih cepat untuk naik daripada VOC biasa. Kemudian untuk manuver pakan seperti yang sudah dijelaskan oleh asisten saya kemarin, mulai dari imunitas, meningkatkan pertumbuhan, kemudian menambah nafsu makan. Jadi salah satu tujuan utama ketika saya dan juga tim dari Prigi Sim Army melakukan manuver pakan itu yang pertama adalah imunitas. Jadi kita menambah imunostimulannya, mulai dari bahan-bahan yang kita campurkan di pakan itu. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan imunitas dari udang itu sendiri. Sehingga dengan imunitas yang sudah kuat, dia tidak mudah terserang penyakit. Dengan kualitas air yang bagus, tentu itu akan menambah dari nafsu makan udang sendiri. Secara otomatis ketika nafsu makan dari udang itu bertambah, ADG dan juga pertumbuhan itu pasti akan tercapai dengan maksimal. Sekaligus ini Mas ya, dia jadi sehat gitu ya. Ya, Sehat, kuat, akhirnya walaupun ada virus atau bakteri, insya Allah dia mampu menghadapi itu Mas ya. ya, harapan kita yang kita lakukan kemarin seperti itu, dan alhamdulillah dari beberapa kolam itu ada sebagian kecil yang sudah terkena, tetapi rata-rata dan mayoritasnya bisa bertahan dari sampai hari ini DOC 99 hari. Semoga bisa maksimal di 120 hari. Amin. Ya, mungkin saya melengkapi apa yang dijelaskan oleh Mas Bayu tadi tentang manuver pakan. Jadi mungkin terlintas pertanyaan, gitu kan, kenapa harus ada manuver pakan? Bukankah sudah ada akselerasi pakan dari sistem SOP Prigi ini? Jadi sekali lagi, semata-mata manuver pakan itu bukan hanya untuk pertumbuhan, bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan, tapi adalah untuk meningkatkan imunitas dari udang gitu. Apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini. Jadi sekali lagi untuk imunitas udang. Jadi akselerasi pakan kalau hanya untuk mengejar ADG itu sudah mampu, sudah bisa gitu, sudah bisa optimal gitu kan. Nah, dengan manuver pakan ini kita dapat beberapa manfaat gitu. Selain ADG optimal, lebih optimal, kemudian imunitas udang semakin bagus gitu kan, pertumbuhan semakin bagus juga. Jadi seperti itu. Lali.